Seringkali standar ganda digunakan oleh penguasa rezim kali ini. Banyak hal yang selalu hampir banyak sekali kita bahas di video-video kita. Dan yang terbaru kali ini adalah ucapan Erick Thohir yang mengharamkan mantan koruptor menduduki direksi BUMN. Dan hari ini Burhanuddin Abdullah yang pernah divonis 5 tahun penjara kasus korupsi diangkat menjadi komisaris PLN. Luar biasa bukan? Dalihnya sih sudah kebayang nanti. Lah, yang kita maksudkan direksi. Kalau komisaris itu kan di atas direksi. Kan bisa saja begitu. Cuman kan maksud yang kita tangkap dari akhlak BUMN. Jadi tagline BUMN hari ini di eranya Erick Thohir itu akhlak. Sehingga akhlaklah yang harusnya dikedepankan. Dan pernyataan Erick Thohir yang mengatakan saya mengharamkan mantan koruptor duduk jadi direksi BUMN. Cocok itu. Akhlak BUMN itu. Tapi prakteknya sebaliknya. Akhlaknya yang rusak. Tambah parah negeri Konoha, kata user. Jadi habis sudah, pupus sudah kepercayaan kita kepada rezim kita hari ini. Dulu waktu Bapak bicara akhlak saya dukung. Apalagi saat Bapak mengatakan mantan koruptor tak bisa jadi direksi BUMN. Saya dan banyak pihak mendukung. Itu kabar baik. BUMN akan bersih dari orang bermasalah. Pengelolaan BUMN akan berbeda dan lebih baik dari menteri-menteri sebelumnya. Tapi kenapa semua itu dilanggar? Ada apa, Pak? Ada pesanan. Ada tekanan. Kan begitu. Saya nggak tahu Erick Thohir kepake lagi nggak di Prabowo, tapi kan pasti Eriknya pasti pengen. Erick Thohir pasti berhasrat untuk dipakai lagi sebagai menteri. Sudah gagal jadi wapres tempo hari, maka dia akan mencoba terus mencari celah. Dan BUMN strategis itu. Ayo siapa lagi? Konco-konconya Prabowo sini, saya masukin satu-satu. Komut PLN, Komut PT Pos. Komut apa komisaris independen ya itu Fauzi Badilah itu artis itu pendukung Prabowo. Luar biasa ya. Belum berkuasa sudah bagi-bagi kekuasaan. Ini kurang lebih gambarnya begini ya. Erick Thohir tunjuk Andi Arief. Kita nggak fokus ke Andi Arief ya, tapi bolehlah sedikit kita bahas. Andi Arief, politisi senior dari Demokrat yang pernah ketahuan nyabu. Aduh. Erick Thohir bakal rilis daftar hitam mantan koruptor tak bisa jadi direksi BUMN. Sekarang lidahnya Erick Thohir harus diuji publik dan hasilnya gagal. Burhanuddin Abdullah divonis 5 tahun penjara. Erick Thohir jadikan akhlak sebagai nilai inti BUMN. Apa? Mau disebut-sebut apa lagi? Mau disebut tukang hina, mau disebut radikal, mau disebut Yaman, mau disebut kadrun pesek, silahkan. Ini yang kita paparkan adalah fakta. Fakta bro. Begitu bang, rezim Konoha bagi-bagi kue. Terima kasih ya Kang Saiful katanya. Oke. Aduh saya nggak enak baca ini. Tapi kan ini sudah menjadi di media tempo hari ya. Ditemukan kondom. Ada wanita berbaju pink saat Andi Arief ditangkap. Sekarang jadi komisaris apa tuh? PLN tuh. Barengan Burhanuddin. Ya Allah. Ini kalau nggak gini barangkali Erick nggak akan dipakai lagi ya. Jadi ini cara agar Erick tetap dipakai menjadi menteri di eranya Prabowo. Bisa-bisanya ya begitu ya. Omongannya nggak bisa dipegang. Ikuti arus besar bos. Kalau nggak mau ikut arus ya keluar. Kayaknya harus berkata jujur ya, oke. Kalau nggak kuat mundur aja om katanya. Kalau oke. Ini langsung ke ini aja deh ke berita nih. Erick Thohir akan larang mantan koruptor jadi direksi BUMN. Ini tanggal 26 Oktober 2022, 2 tahun yang lalu.
Erick nyatakan pemerintah akan melarang mantan koruptor menjabat sebagai direksi BUMN. Erick menyampaikan pihaknya akan membuat daftar hitam yang berisi orang-orang yang terbukti korupsi, bermasalah dengan hukum, dan persoalan lainnya. Tuh lihat, dan persoalan lainnya. Bukan hanya korupsi dan berhubungan dengan hukum ya. Daftar hitam ini akan menjadi acuan pelarangan mereka menjadi pejabat. Ini kesepakatan bersama dengan Badan Pengawas Keuangan. Daftar ini bertujuan agar orang-orang yang bermasalah tidak mengganggu proses perbaikan yang dilaksanakan hari ini. Berarti sekarang diganggu lagi dengan penunjukan dari Erick Thohir. Gimana Rick? Aduh. Masa direksi yang jelek dari perusahaan ini naik lagi ke BUMN? Ini tidak boleh lagi terjadi katanya. Begitu. Allahu Akbar. Saudara Andi Arief sebagai komisaris independen. Saudara Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. 2. Saudara Mutanto Yuwono sebagai komisaris independen. 3. Saudara Andi Arief sebagai komisaris independen. Ketiga, bagi anggota-anggota Dewan Komisaris. Dan inilah profil Burhanuddin Abdullah, Dewan Pakar TKN Prabowo yang jadi komisaris utama PLN. Pokoknya asal dekat orang Prabowo aman, gitu kali ya. Erick baru mengangkat Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris PLN. Ia menggantikan Agus Martowardoyo di perusahaan Setrum plat merah itu. Selain Burhanuddin, Erick juga mengangkat Andi Arief sebagai komisaris independen. Penguasa konyol, tanah negara diberikan ke asing-asing, bahkan rakyat sendiri digusur demi Cina. Ya Bang Dodi, kalau bicara IKN, bukan IKN, PIK 2 ya, luar biasa itu. Diturunkan dulu harganya, NJOP-nya, kemudian dibeli dengan harga di atas sedikit NJOP, katanya berapa, 50 ribuan ini. Setelah dibeli kemudian dijual lagi untuk pemukiman elit yang angkanya ngentah ribuan persen atau puluhan ribu persen naiknya. Dan yang pemilik lahan harus menjual, kalau enggak bisa diancam penjara juga, katanya begitu. Itu informasi yang kita terima dari Bang Said Didu. Ngeri sekali ya. Konoha maling ditampung. Kira-kira masih bisa berharap nggak ya pada Prabowo? Ya harapan masih kita sematkan, tapi antisipasi sinyalemen akan terus kita tampakkan juga, kita tonjolkan juga, agar inilah salah satunya cara ya. Kalau dibiarkan terlena, ini terbukti di eranya Jokowi. Waktu Sudrajat di RUT BI banyak bocoran BI ke orang terdekat dan macet sehingga sekarang. Banyak berita dan persepsi yang negatif untuk rejim Konoha. Kenapa nggak dihilangkan? Gimana caranya? Erick Thohir sudah kemasukan rejim Konoha. Tak berubah dari dulu. BUMN jadi tempat-tempat bagi-bagi kue. Ya katanya Erick Thohir mau berubah. Makanya bikin daftar hitam. Ini sebagai data bahwa orang-orang ini nggak boleh jadi pejabat. Yang naik jadi komut PLN malah mantan koruptor 5 tahun itu. Seperti juga RK gusur masyarakat Kebonwaru untuk bisnis properti. Oh iya betul juga kali ya. Saya nggak terlalu mengikuti tuh. Semoga Prabowo tidak melupakan pemilu 2014 dan 2019. Salam akal sehat. Kita ingatkan saja. Jokowi biang keroknya kebobrokan negeri ini. Selamatkan dari PIK. Ya, kita akan perjuangkan terus ya. Kita akan terus bersamai Bang Said Didu dan kawan-kawan untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat yang terzolimi. Lanjut dulu ke Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin Abdullah divonis 5 tahun. Tindak pidana korupsi. Denda 250 juta. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun, denda 250 juta. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 2010 ya. Namun Burhanuddin tidak harus membayar uang pengganti sebab tidak ditemukan fakta bahwa ia memperoleh bagian dari pengeluaran 100 M. Pantesan masih kaya juga itu ya. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang 8 tahun, denda 500 juta. Nanti sudah diputus,
Kurangi nggak tahu jadinya berapa nih, 2 tahun apa 3 tahun. Burhanuddin Abdullah terbukti bersalah menggunakan dana yayasan milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia senilai 100 miliar untuk bantuan hukum 5 mantan pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI dan amandemen Undang-Undang BI. Allah.